Selamat datang dan selamat menikmati novel kesayangan Anda. Sebelum kita ke ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya bosku. Terima kasih. Bab 3579 sampai bab 3582. Olivia sangat malu dengan Ye Chen, sehingga dia ingin membuat lubang di lantai dengan jari kakinya, dan kemudian pergi ke lantai pertama. Omong kosong macam apa? Romeo dan Juliet? Bagaimana dia bisa menunggu William dibebaskan dari penjara? Dia hanya bisa menunggu untuk menyingkirkan semuanya dengan William dengan cepat. Kalau tidak, William akan masuk penjara dan dia tidak akan memiliki akhir. Ayah William, George, tidak bisa mendengar sarkasme Ye Chen. Melihat bahwa Ye Chen benar-benar tidak mau menjadi pribadi sekarang, hatinya sudah sangat ketakutan. Dia memandang Ye Chen dan memohon dengan getir, "Tuan Ye, anak baptisku tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Selama kamu memberitahu kondisimu, tidak peduli betapa sulitnya itu, aku akan menemukan cara untuk memenuhi persyaratanmu." Ye Chen mengabaikannya. Sebaliknya, dia memandang William dan berkata dengan dingin, "William, jika kamu ingin aku mengangkat tanganmu tinggi-tinggi, kamu harus terlebih dahulu dan jujur menjelaskan penyebab dan konsekuensi dari semuanya, termasuk keputusan dengan siapa kamu membuat itu adegan. Di antara begitu banyak orang, selain dealer yang membagikan kartu, berapa banyak kaki tanganmu yang ada di sana?" William buru-buru berkata, tidak lebih, hanya bandar yang menjadi kaki tanganku. Dia dulunya adalah bandar di kasino Las Vegas selama bertahun-tahun, dan keterampilan judinya luar biasa. Jadi saya sering mengatur permainan dengan dia dan menangkan sejumlah uang saku di pertemuan serupa. Insiden ini dikonspirasikan oleh kami berdua dari awal hingga akhir, tanpa partisipasi orang ketiga. Ye Chen berkata dengan dingin, "Apakah kalimat yang Anda katakan benar? Saya memperingatkan Anda. Jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya, saya akan segera memanggil polisi. Lalu saya akan membiarkan keluarga Ye menekan sistem peradilan Nordik dan menuntut dengan tegas, kemudian menghakimimu." Setelah berbicara, Ye Chen berkata lagi, "Dan Anda harus berpikir jernih. Jika Anda ditangkap oleh polisi, Anda mungkin berada di penjara selama sisa hidup Anda. Pada saat itu, saya tidak peduli siapa yang ingin Anda bela, tetapi Anda bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Ketika itu terjadi, orang lain masih dapat menjalani kehidupan mereka sendiri yang apik, dan Anda hanya dapat ditemani oleh jeruji." Ketika George mendengar kata-kata Ye Chen, dia berjalan ke William dalam dua tamparan lagi di wajahnya, dan dia berteriak dengan marah, "Kapan kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Apakah kamu benar-benar ingin masuk penjara? Tidak masalah jika kamu sendiri yang masuk penjara, tetapi jangan seret seluruh keluarga kami." William panik jauh di lubuk hatinya, dan dia tanpa sadar menangis dan berkata, aku berkata, aku akan mengatakannya sekarang. Perencana masalah ini juga Olivia, dan kami berdua mendiskusikan masalah ini bersama." Ketika Olivia mendengar ini, dia langsung dengan marah berkata, "William, jangan meludahi orang. Ini idemu sendiri, apa hubungannya denganku?" William berkata dengan sedih, "Saya memang datang dengan ide itu, tetapi Anda juga sangat mendukung. Dan Anda juga mengatakan bahwa tidak peduli berapa banyak saya mendapatkan 10%, saya akan berbagi setengah dari Anda. Jika saya dapat mengambil Ye Chen, jika konser menang, pesawat akan menjadi setengah dari Anda." Dasar omong kosong. Olivia tidak menyangka William menjual seluruh dirinya karena takut diselidiki. Dia sangat marah dan berteriak, "William, saat ini kamu masih ingin menyeretku ke dalam air. Aku tidak bisa menahannya. Pernikahan besok tidak perlu menikah, dan aku tidak akan ada hubungannya dengan kamu di masa depan." Ye Chen memandang Olivia dan mencibir, "Olivia, jika Anda polisi Nordik, percaya bahwa Anda memang rekan William, maka Anda tidak bisa menikah jika Anda mau. Bahkan jika Anda adalah kaki tangan, saya khawatir Anda harus pergi masuk beberapa tahun di penjara." Ketika Olivia mendengar ini, dia menangis dan memohon dengan getir, "Tuan Ye, Anda dan saya tidak memiliki keluhan dan dendam. Tidak perlu merusak masa depan saya kan? Atau Anda membuat harga
tidak peduli berapapun harganya. Selama itu dalam beban keluarga kerajaan bersedia membayarmu. Melihat Olivia yang berkata demikian, George buru-buru berkata, "Tuan Ye, maksud saya juga sama. Bagaimana Anda bisa puas dan mau menjadi pribadi? Tanya saya, selama kami bisa memberikannya, kami harus melakukannya." Saat dia berkata, dia menunjuk William dan Olivia tersendak. Lihat, kedua anak ini masih sangat muda, dan Olivia akan segera menjadi Ratu Eropa Utara. Jika kamu keluar, kehidupan kedua anak ini akan hancur. Ye Chen menyentuh dagunya dan terdiam beberapa saat, lalu tersenyum. Kamu benar, mereka berdua memang sangat muda, dan mereka benar-benar ingin menghancurkan masa depan mereka. Aku merasa sedikit menyesal. Setelah berbicara, Ye Chen menghela napas dan berkata, "Hei, melihat Anda sangat soleh, saya dapat memilih masalah ini secara pribadi. Tetapi itu tergantung pada sikap kedua keluarga Anda untuk menyelesaikan masalah." Begitu Ye Chen mengatakan ini, anggota keluarga segera mengerti arti dari kata-katanya. Karena itu tergantung pada sikap, wajar untuk menunjukkan ketulusan. Karena itu, ayah William, George segera berkata, "Tuan Ye, Anda dapat yakin selama Anda bersedia mengangkat tangan tinggi-tinggi, saya akan segera membayar Anda 2 miliar euro. Ketika dia mengatakan ini, hati George berdarah. Keluarga mereka memiliki total aset puluhan miliar euro, dan awalnya setuju dengan keluarga kerajaan Nordik. Setelah keduanya menikah, mereka akan menginvestasikan banyak uang dalam industri keluarga kerajaan Nordik. Sekarang William telah menghancurkan keranjang besar lagi. 2 miliar euro jauh melebihi cadangan arus kas keluarga mereka. George hanya dapat mengambil uang yang dia rencanakan untuk diinvestasikan dalam keluarga kerajaan setelah mereka menikah dan membayarnya kepada Ye Chen terlebih dahulu. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan kerutan dan bertanya kepadanya, "Putramu awalnya berutang 2 miliar padaku. Ini ditulis dalam warna hitam dan putih. Sebagai ayahnya, wajar bagimu untuk membayar tagihan ini untuknya. Mengapa Anda harus membayarnya kembali? Menjilat wajah Anda dan memohon kepada saya untuk mengangkat tangan saya." George tidak menyangka bahwa 2 miliar euro tidak akan memuaskan Ye Chen. Jadi dia hanya bisa menggigit peluru dan bertanya kepadanya, "Ye, Tuan Ye, bagaimana Anda bisa puas?" Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Jika Anda ingin saya mengangkat tangan Anda setinggi-tinggi, selain 2 miliar ini, Anda harus menunjukkan ketulusan yang masuk akal." George merasa gugup hingga suaranya bergetar dan bertanya dengan lembut, "Ye, Mr. Ye, betapa yang Anda inginkan?" Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Saya tidak ingin lebih. Selain tunggakan 2 miliar euro, 3 miliar euro lainnya akan digunakan sebagai kompensasi spiritual, dan 5 miliar mungkin terdengar lebih baik." George berseru, "Tuan Ye, 5 miliar euro, apakah terlalu banyak?" Ye Chen bertanya, "Apakah kamu terlalu banyak?" George hampir pingsan dan tersendak. "Tuan Ye, 5 miliar euro benar-benar terlalu banyak. Bagaimana kita bisa mendapatkan begitu banyak uang?" Ye Chen memandang Olivia dan berkata dengan lemah, "Olivia, karena kamu juga terlibat dalam masalah ini, 5 miliar euro akan dibayarkan oleh kedua keluargamu. Adapun berapa banyak yang dibayarkan setiap keluarga, kamu harus melakukannya sendiri. Negosiasikan rasio dalam setengah jam. Saya akan melihat 5 miliar euro masuk ke akun saya." Olivia tercengang dan berkata, "Ye Chen, masalah ini, keluarga William sudah bersedia membayar. Bagaimana kita bisa membiarkan keluarga kerajaan juga membayar? Satu potong. Hal Anda tidak dapat menghasilkan uang ganda, baik?" Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Olivia, kamu benar sekali. Aku hanya ingin menghasilkan uang ganda dalam hal ini."